Alhamdulillah alladzi manna alaina jami'an ni'am khususan ni'matal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihi dhalam, amma ba'du. Qala ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Al-Badar rahimakumullah rahmatal abrar. Ada seorang sahabat yang gugur mati syahid dalam sebuah peperangan. Namanya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' wafat dalam keadaan meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan dan seorang saudara laki-laki. Harta yang ditinggalkan Sa'ad diambil semua oleh saudara laki-lakinya. Lalu istri Sa'ad melapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini anak ayahnya meninggalkan harta. Semuanya dirampas oleh saudara almarhum. Kami sebagai istri dan anak ini gak dapat apa-apa." Lalu Nabi menjawab, "Ibu tunggu sebentar sampai Allah putuskan masalah ini." Pulanglah wanita itu. Tidak lama berselang kembali lagi bertanya dalam keadaan menangis, "Bagaimana ya Rasulullah? Kami nggak punya apa-apa lagi. Peninggalan almarhum dibawa semua oleh adiknya." Maka turunlah ayat di surah An-Nisa berbicara tentang hukum waris, panjang sekali. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah perintahkan kalian perihal hak anak-anak kalian untuk anak laki-laki seperti 2 kali bagian perempuan. Fa in kunna nisaan fauqasnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jikalau dia yang ditinggalkan itu beberapa anak perempuan lebih dari 2, maka mereka berhak dapat 2/3 dari yang ditinggalkan mayit. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak yang ditinggalkan seorang anak perempuan, dia berhak mendapat setengah. Begitu turun ayat ini, Nabi memanggil paman daripada anak yatim itu. Artinya si paman ini adalah adiknya Sa'ad bin Rabi'. Panggil dia, dipanggil. Nabi katakan, "A'ti al-baqi," berikan hak istri almarhum dan anak almarhum. Fal baqi laka, sisanya untuk engkau sebagai asobah. Maka si saudara laki-laki Sa'ad memberikan hak istri almarhum dan anak almarhum. Jamaah rahimakumullah,
Ada beberapa pelajaran dari kisah tadi. Yang pertama, Allah tegaskan di dalam Islam wanita punya hak waris. Tidak seperti di masa jahiliyah yang berhak dapat waris cuma laki-laki. Mereka bilang yang berhak dapat waris yang mahir menunggang kuda, yang mahir berperang. Maksudnya laki-laki. Nah, itu dibantah dalam agama. Enggak begitu. Perempuan dapat bagiannya. Ini namanya anugerah dari Allah. Kita bersyukur. Islam memperhatikan hak wanita, diangkat martabat wanita. Lalu kenapa Allah tetapkan untuk laki-laki 2 kali bagian perempuan? Apa ini adil? Kita jawab, yakin adil apa yang sudah ditetapkan Allah. Jangan melihat dari sisi nominal, wah enak laki-laki 2 kali bagian, perempuan hanya setengah. Ketetapan Allah sudah sangat adil. Di dalam Islam yang berkewajiban mencari nafkah siapa? Laki-laki. Seumpama ahli waris 2, anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Tanah almarhum 300 meter atau berupa uang 300 juta. Maka si anak laki-laki dapat berapa? 200 juta, anak perempuan dapat 100 juta. Adil enggak? Nggak ada yang jawab. Adil enggak? Ini ketetapan Al-Quran. Berani ngomong kagak adil? Sangat adil sekali. Adil. Seumpama 2 anak ini dua-duanya udah berkeluarga. Yang laki-laki punya anak istri, itu 200 juta walaupun 2 kali lipat. Dia punya kebutuhan, biaya sekolah, kebutuhan hidup. Itu 200 jutanya bertambah apa berkurang? Karena kebutuhan berkurang. Sedangkan adiknya 100 juta. Dia sudah bersuami, punya anak. Yang berkewajiban mencari nafkah suaminya. Si adik 100 juta utuh. Kali suaminya bilang, kamu udah dapat waris, ya gantian biayai anak kuliah. Lah yang wajib itu laki-laki, suami. Jadi ketentuan Allah sudah sangat adil. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Sekarang balik pada kisah Sa'ad. Dari semenjak turun itu ayat, udah nggak boleh lagi dirampas oleh laki-laki semata, nggak bisa. Sa'ad wafat, berarti meninggalkan 3 ahli waris. Istri, anak perempuan seorang, dan seorang saudara laki-laki. Istri mayit, ketetapan dalam Al-Quran mainnya 2, kalau enggak 1/8, 1/4. Kalau mayit mati tidak meninggalkan anak, istri gedean dapat 1/4. Tapi kalau mayit mati meninggalkan anak, maka istri 1/8 dapat. 1/8. Lalu seorang anak perempuan ya, dapat setengah. Sekarang kita hitung. Kalau maaf, anaknya Sa'ad bukan 1 tapi 2 orang. Saya koreksi dulu. Ini pada kisah Sa'ad dia ninggalin 2 putri.
dia mendapat 2/3. Kalau 2/3 dengan 1/8, penyebutnya ketemunya di mana tuh? Bantuin nih yang ngerti matematik. 4. 1/4, 24. Ya. 1/8 jadikan 2/24 jadi 3/24. Betul nggak? 2/3 jadikan per 24 jadi berapa? 16/24. 16 tambah 3 19/24. Sisanya berapa? 5/24. Itu asobah buat saudara laki. Asobah ini bisa mengambil sisa, bisa banyak, bisa dikit, bisa enggak sama sekali. Coba kalau diraup semua 24/24, menang banyak dia. Tapi menzolimi hak ahli waris yang lain. Nabi sudah wanti-wanti, salah satu tanda akhir zaman diangkatnya ilmu faraid, ilmu warisan. Maksudnya bagaimana konkretnya diangkat? Orang sudah tidak begitu tertarik mempelajari ilmu waris. Ujung-ujungnya nggak ngerti dasar ilmu waris, ribut, semuanya bagiannya pada kepengen paling banyak. Kita balik tadi dari kisah Sa'ad bin Rabi'. Ya. Peganglah aturan agama. Jangan menuduh Al-Quran yang sudah putuskan lelaki 2 kali bagian perempuan itu tidak adil. Flashback ke belakang, zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, malah enggak sama sekali dapat perempuan. Lihatnya ke situ. Justru begitu Islam datang, hak wanita diperhatikan. Jangan melihatnya, kok laki-laki 2 kali bagian perempuan, kasihan perempuan dong. Jangan melihat begitu. Pasti yang ditetapkan Allah sudah adil. Ustaz, kalau orang tua sebelum meninggal wasiat dibagi sama, dibagi rata, apakah wasiat itu berlaku? Mari kita lihat. Ahli waris 3 laki-laki, 2 perempuan. Berarti membaginya kalau 3 laki-laki 2 kali jadi berapa? 6. Perempuan 2, 8. Jadi dibagi 8. Kalau tanahnya 800 meter, yang perempuan 100, yang laki-laki 200. Kan begitu. Itu sudah cukup adil. Sekarang orang tua, kalau ayah nggak ada umur, peninggalan ayah ke ahli waris bagi rata. Dijalankan atau tidak? Jalanin wasiat wajib. Betul, jalanin wasiat wajib kalau sesuai aturan. Aturan Quran, laki-laki 2 kali bagian perempuan. Sekarang orang tua wasiat laki perempuan dibagi rata. Kita kembalikan kepada ahli waris. Dalam hal ini yang laki-laki. Redok enggak yang tadinya 200 meter dibagi rata? Kalau yang perempuan mah nggak usah ditanya, redok banget. 100 meter jadi nambah. Tanya yang laki-laki. Tadi 3 anak laki-laki, redok nggak? 2 redok, 1 keberatan. Tetap nggak bisa dilaksanakan pembagiannya secara rata. Kalau keberatan ahli waris, entah 1 ahli waris, 2 ahli waris, pokoknya ada yang keberatan, balik ke hukum Quran. Lelaki 2 kali bagian perempuan.
Berbeda halnya kalau ahli waris anak laki-laki redo, 3 laki-laki redo, 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 silahkan bagi rata, tidak ada masalah. Indahnya ajaran agama, ya, udah ditetapkan seperti itu. Jadi jangan seolah-olah kita merasa lebih mengerti daripada Allah yang sudah atur itu hukum waris. Itu kisah Sa'ad bin Rabi. Saya mau ambil kisah lain lagi. Bagaimana keluarga yang mengerti hukum waris, satu amanah, satu jujur. Di dalam kitab Uqudul Lujain yang berbicara tentang hak-hak rumah tangga dibawakan kisah. Hidup seorang saudagar kaya raya, tapi tidak dianugerahi anak. Dia kepengen punya anak, diam-diam nikah lagi. Dari hasil perkawinannya dengan istri kedua dapat anak, seorang anak laki-laki. Lama-lama istri tua ngendus nggak? Ya sedikit banyaknya ya tahu. Tapi memang dia mengerti. Suaminya kepengen dapat keturunan, dari dia nggak dapat keturunan. Dari istri mudanya dapat keturunan. Itu yang istri tuanya tahu. Satu ketika saudagar meninggal. Meninggalkan aset kekayaan 8.000 dinar. Uang emas. Antum bayangin kalau 1 dinar dikonversi 4/4 gram emas. Kalau 8.000 dinar, 8 kali 4 aja udah ketahuan 32.000 gram. 32 kilo. Ya. Kayak banget itu. 1 gram aja berapa? 1,5 juta apa 2 juta sekarang? 1,9. Ya udah buletin 2 juta aja udah kelihatan. Ya. 32.000 gram kali 2 juta. Berapa miliar? Nah. Balik ke kisah saudagar tadi. Biasanya yang tahu banyak peninggalan almarhum yang tua apa yang muda? Yang tua. Dulu. Itu kalau biasanya dulu begitu. Ya. Kalau sekarang belum tentu. Jangan-jangan yang tahu aset almarhum lebih banyak siapa? Kita balik. Istri tua, dia tahu peninggalan almarhum suaminya 8.000 dinar. Dia tahu almarhum punya anak seorang laki-laki. Dan sepengetahuan dia, suaminya punya istri lagi. Berarti kan mayit mati meninggalkan istri. Istri tadi berapa? Kalau ada anak 1/8. 1/8 dari 8.000 dinar jadi berapa? 1.000 dinar. Amanahnya istri tua diparoh tuh karena istrinya 2. 1.000 bagi 2. Dia kirim utusan, berikan 500 dinar ke istri muda almarhum. Datang ke sana utusan. Ini apa? Ada salam dari istri almarhum yang tua. Beliau meninggalkan harta 8.000 dinar. Istri dapat 1/8, berarti 1.000 dinar. Karena istrinya ada 2, 1.000 bagi 2. Ini 500 dinar. Amanah enggak? Kira-kira ada enggak perempuan sekarang begitu? Nah, enggak 1.001.
Tapi kita lihat yang muda, dia menolak 500 dinar. Kembalikan, itu bukan hak saya. Si utusan kaget, ibu, ini hak ibu selaku istri almarhum. Apa dia katakan? Dulu saya istri, sebelum almarhum meninggal, dia sudah menceraikan saya. Jujur nggak? Istri tuanya nggak tahu, ternyata yang muda sudah dicerai. Coba kalau bicara diterima, orang yang tua kagak tahu, terima aja 500 dinar. Lihat, nggak 1001 tuh perempuan gitu. Kembalikan, dikembaliin. Sisanya 7.000 dinar kemana? Kan asobah, dia punya anak laki-laki 1, semua kasih itu. Lihat, karena ada didikan agama, istri tua amanah, mantan istri muda jujur. Ini hampir langka didapati. Makanya itu kisah Syekh Nawawi abadikan di kitab karyanya. Ya. Bagaimana orang yang sudah tidak berhak sebagai ahli waris, ya dia ngomong, mantan istri muda, kan sudah mantan, ahli waris bukan? Bukan. Si istri tua nggak tahu kalau almarhum suaminya sudah ceraikan yang muda, maka dia tetap pikirin ini haknya kasih. Ya. Subhanallah. Ya. Sosok dua wanita itu dipenuhi keberkahan. Ya. Perlu dua sifat tadi, amanah dan jujur. Al amanatu tajlibur rizqa. Kata Nabi, amanah menarik pintu rizki. Wal khiyanatu tajlibul faqra. Khianat menarik pintu kemiskinan. Terpuruk ekonomi kalau sudah banyak pengkhianatan. Kalau sudah amanah, ya nggak mau. Ya, mudah-mudahan dua kisah tentang waris bermanfaat buat kita. Ya, kita bisa didik dalam rumah tangga kita dua sifat tadi, dan jangan memakan hak yang tidak semestinya. Ya. Ustadz, anak angkat ahli waris, bukan. Kalau kita pada posisi anak angkat, dikasihnya melalui apa? Wasiat, bisa. Tapi ada ketetapan, tidak boleh melebihi 1/3 dari peninggalan almarhum. Orang tua angkat nggak punya anak, dia ke notaris, pokoknya kalau saya nggak ada umur, seluruh peninggalan saya buat anak angkat saya. Padahal ketika dia berkata begitu, dia memiliki saudara kandung. Itu ahli waris itu. Jadi kalau tanahnya 900 dikasih semua, kita posisinya anak angkat, buat kamu semuanya 900. Kita tahu orang tua angkat kita punya saudara, maka kita jujur, cukup yang saya ambil 1/3, itu ketetapan Nabi, berarti 300 meter saja. 600 meternya kita datang ke om tante angkat kita, om tante ini hak om dan tante sisa. Namanya jujur itu anak angkat. Ini pakai ngomong, wow, orang ayah udah ke notaris kok semuanya buat saya. Secara hukum dunia dia bisa meraup semua, tapi ingat di akhirat akan jadi bahan perhitungan, memakan hak yang tidak semestinya. Ya beda jauh lah 900 meter sama 300 meter. Sebenarnya 300 aja udah untung dapat, padahal dia bukan anaknya, kan gitu. Dapatnya melalui wasiat. Atau semasa hidup si almarhum sudah apa? Menghibahkan. Kalau hibah nggak ada batasan, saya hibahkan kepada kamu.
Tapi disarankan oleh Nabi kalau menghibahkan bersikap adil. Moga-moga pembahasan kita bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya wasi'al maghfirah ighfir lana dzunubana ya razzaq urzuqna fa anta khairur raziqin ya fattah iftah lana futuhal arifin da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.